Meski Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah mengklarifikasi bahwa larangan buka bersama ditujukan kepada pejabat negara, nyatanya isu ini masih menjadi perbincangan publik. Salah satu poin yang dirasa membingungkan adalah larangan ini dikaitkan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19. Padahal PPKM sudah dicabut dan kerumunan dalam kapasitas besar pun sudah dilakukan di mana-mana. Untuk membahasnya sore hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom Trubus Rahadiansyah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik. Selamat sore Pak Trubus. Ya, selamat sore Mbak. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung dengan kami dan juga kami masih menunggu yang juga akan bergabung adalah Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan agar bisa ikut berdiskusi namun masih dicoba untuk sambungannya. Saya akan ke Pak Trubus terlebih dahulu. Terkait dengan larangan buka bersama pejabat ini, apa yang Anda cermati dari narasi di balik larangan ini? Stressing point instruksinya adalah untuk betul penanganan COVID-19 atau Anda melihat mencium ada hal yang lain? Iya, menurut saya itu ada maksud lain, Mbak. Jadi karena kalau kaitannya dengan COVID-19 kan itu sudah nggak relevan lagi karena PPKM sudah dicabut kan. Yang jelas itu sebenarnya upaya pemerintah untuk menutupi ini adanya perilaku flexing dan hedonis para ASN selama ini. Sebenarnya pemerintah membuat kebijakan yang menurut saya panik policy, membingungkan masyarakat juga gitu. Yang kedua, bahwa kebijakan itu harusnya kan sejak awal diumumkan gitu. Tidak tiba-tiba diumumkan pada saat bulan puasa sudah memasuki gitu. Jadi menurut saya ini membuat masyarakat merasa diperlakukan diskriminatif karena sebelumnya kan kita sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berbau mengumpulkan banyak orang. Kemudian yang ketiga menurut saya sebenarnya yang dengar ke publik itu adalah jangan mengadakan kegiatan itu menggunakan fasilitas negara masyarakat itu. Jadi semuanya harus menggunakan fasilitasnya dirinya sendiri, jangan menggunakan jabatannya itu. Kemudian kalau bisa juga diselenggarakannya itu jangan di hotel-hotel mewah, hotel mulia, hotel sultan atau hotel apapun yang mewah itu. Masyarakat maunya itu ya di tempat-tempat di lapangan atau tempat-tempat sentra-sentra kuliner gitu, Mbak. Jadi dalam hal ini memang kebijakan ini terkesan munculnya kemudian pro kontra di publik. Sebagian publik memang menolak. Menurut saya memang kebijakan ini harus juga dipikirkan, dievaluasi lagi agar masyarakat tidak sungguh. Dan yang terakhir yang membuat masyarakat lebih bingung lagi adalah kebijakan ini yang semula hanya untuk pejabat di pusat ya dalam menteri dan kepala lembaga, kemudian merembet ke ada perintahnya untuk ini Mendagri agar mengatur untuk kepala daerah. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kepala daerah lebih bingung lagi gitu. Ya ini kebijakan harus bagaimana lagi gitu. Jadi implementasinya di lapangan menimbulkan kecurigaan, menimbulkan persepsi-persepsi negatif yang berujung kepada kepercayaan publik itu gitu. Artinya publik menjadi mencurigai, ada muncul pikiran-pikiran public distrust kan soal ini dan seolah-olah bahwa pemerintah itu anti agama, anti Islam. Pemerintah juga kurang mendukung adanya masyarakat untuk bermobilitas atau mencari rezeki lebih baik di tengah situasi inflasi dan di tengah situasi harga-harga yang terus membumbung tinggi, Mbak. Menurut saya itu. Jadi larangan ini sebenarnya akhirnya berujung menimbulkan mispersepsi yang banyak di masyarakat ya. Jadi salah tangkap, salah tafsir semuanya. Pak Trubus sudah bergabung juga dengan kita sore hari ini, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Selamat sore Bu Nadia, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Pak Trubus, salam sehat. Terima kasih Bu Nadia. Bu Nadia, kita membahas bagaimana larangan buka bersama ini yang kemudian menjadi polemik pro kontra di tengah masyarakat. Kalau tadi mungkin sedikit banyak mendengar kalau Pak Trubus sampaikan, ini sebenarnya bukan terkait dengan penanganan COVID seperti yang ada di dalam surat tersebut. Karena ini lebih ke masalah bagaimana menghadapi permasalahan atau isu yang kemarin flexing, gaya hedon dari pejabat, sehingga muncullah
surat-surat itu atau larangan buka bersama itu untuk mengantisipasi mungkin. Menurut Bu Nadia seperti apa terkait dengan larangan ini? Apakah betul ini masih relevan kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19? Sementara kita tahu PPKM-nya sudah dicabut, pembatasan pun semua masyarakat sudah bebas berkegiatan, konser sudah ada di mana-mana. Ya, baik Mbak Tiffany. Jadi memang kalau kita lihat surat ini kan ditujukan ya kepada para pimpinan ataupun kepada para menteri dan juga kepada pimpinan lembaga baik itu TNI dan Polri. Ya, memang kita ketahui ya memang akhir-akhir ini kan ASN ini menjadi sorotan ya dikarenakan kemudian walaupun menggunakan tadi seperti Pak Trubus sampaikan ya bahwa menggunakan dana pribadi tapi kemudian gaya yang mungkin hidup berlebihan itu yang kemudian yang muncul di berbagai media sosial itu yang kemudian juga kurang baik ya kepercayaan publik juga jadi kurang baik dengan kondisi tersebut. Nah, tentunya himbauan untuk tidak berbuka puasa ini lebih sebenarnya untuk kita kembali lagi bahwa kita harus mulai ya untuk kemudian hidup secara ataupun gaya hidup yang lebih sederhana karena bagaimanapun juga kalau kita lihat kan pimpinan-pimpinan kita itu kan gaya hidupnya adalah yang lebih sederhana. Itu yang mungkin jadi salah satu pemikiran ya. Kalau terkait pandemi, kalau kita lihat memang kan situasi pandemi ini kan sampai saat ini juga belum dicabut ya, Mbak Tiffany. Kita artinya sedang dalam proses untuk bagaimana status pandemi ini bisa kemudian dicabut dan diakhiri dan kita memasuki kondisi endemi. Tapi kita juga tetap harus waspada walaupun juga mengapa WHO sampai saat ini belum cabut situasi pandemi secara global ini juga karena masih terus melihat kewaspadaan karena varian-varian baru kan masih terus berpotensi untuk muncul dan kita belum betul-betul saya yakin dunia khususnya belum betul-betul yakin apakah varian baru ini akan bisa berdampak seperti yang pernah kita alami. Walaupun kalau kita lihat dengan secara kita penanganan pandemi yang kita lakukan secara bertahap kita melihat bahwa kondisi-kondisi ini bisa kita lakukan secara bertahap dan kita bisa lakukan upaya menekan pandemi ini secara juga perlahan-lahan ya artinya kita mulai kemarin dengan meningkatkan imunitas kemudian secara perlahan kita juga mulai mencabut kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat dan pembatasan sosial yang kita juga lihat sebelumnya kalau kita balik lagi 1 tahun yang lalu kita mulai boleh mengizinkan mudik masyarakat melakukan berbagai aktivitas keagamaan mulai juga membuka aktivitas pariwisata dan sebagainya dan kita lihat bahwa walaupun ada varian-varian baru tidak terjadi lonjakan kasus. Nah, ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan kita juga ya bahwa walaupun kita tahu PPKM sudah dicabut, masyarakat khususnya juga kita tetap waspada, tetapi kita meminta ASN juga untuk tidak melakukan buka puasa bukan karena artinya ada ancaman pandemi kembali atau kemudian nanti PPKM ini akan berlaku kembali, tidak, tapi lebih pada kewaspadaan saja dan kemudian kembali lagi bahwa kita ingat bahwa di berbagai informasi secara global ada ancaman resesi ekonomi dan ini perlu tentunya kesiapan. Mungkin itu yang menjadi dasar untuk kemudian akhirnya masyarakat juga banyak terjadi multi interpretasi ya Pak Trubus ya. Oke, baik. Bu Nadia, intinya kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Tapi kenapa yang harus meningkatkan kewaspadaan terkait dengan larangan buka bersama ini hanya ASN, menteri kepala lembaga atau instansi. Kalau kita meningkatkan kewaspadaan, saya rasa atau kita sepakat semuanya bahwa semua di masyarakat Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan kan? Ya, betul sekali. Tapi kalau kita lihat jumlah ASN kan cukup besar ya. Dan kita tahu juga bahwa pola ASN ini kan tentunya misalnya pada waktu mudik kan mereka juga melakukan mudik ya. Nah tentunya mengapa kemudian hanya ASN saja
kita melihatnya bahwa kewaspadaan ini artinya memang bukan karena dasarnya kondisi pandemi yang berpotensi untuk terjadi sesuatu yang seperti yang lalu ya Mbak Tiffany ya, tapi kewaspadaan ini lebih pada bagaimana kita mengendalikan situasi kalaupun terjadi peningkatan kasus, karena kalau kita berbicara mengenai ASN kan bukan hanya ASN-nya pribadi, tapi kan kita tahu ASN ini punya keluarga inti, punya kemudian saudara yang bisa kemudian diedukasi ya, yang kemudian nanti kalau memang potensi itu terjadi kita sudah lebih siap. Nah, jadi memang artinya kalau kita lihat bahwa tiga hal tadi sebenarnya bukan hanya sekadar pandemi saja yang kemudian berpotensi untuk waspada, tapi kesederhanaan itu menjadi salah satu mengapa kita kemudian ingin supaya ASN lebih sederhana, karena akhir-akhir ini terlalu banyak sorotan ya, yang kemudian jangan sampai membentuk opini bahwa semua ASN bercitra seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tentunya ancaman resesi ekonomi yang juga kita harus siapkan, karena ASN kan juga yang nanti juga akan berdampak terhadap resesi ekonomi. Baik, saya akan ke Pak Trubus, saya akan minta tanggapan Pak Trubus terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nadia. Semua harus meningkatkan kewaspadaan, namun mungkin stressing point-nya adalah untuk di case atau isu larangan buka bersama ini adalah ASN, karena katanya jumlahnya banyak, kemudian punya keluarga dan lain sebagainya tadi Bu Nadia sampaikan. Hal-hal seperti ini kemudian menjadi kontradiktif tidak Pak Trubus dengan apa yang kita lihat sebelumnya dari arahan Presiden bahwa PPKM sudah dicabut, banyak juga kegiatan masyarakat sudah dilonggarkan, bahkan kalau kita lihat kepala pejabat negara banyak yang juga sudah tidak menggunakan masker. Iya, menurut saya memang apa yang terjadi di masyarakat, memang kebijakan ini terkesan diskriminatif ya kan. Kemudian memang sebenarnya kalau dikasih juga nggak akan efektif juga gitu, karena ini kebijakan kan nggak ada sanksinya juga ini Mbak larangan. Karena sanksinya juga mengacu pada itu PP 94 tahun 2021 tentang kedisiplinan ASN saja, tapi di situ kan ada ringan, berat juga, jadi belum juga gitu. Yang lainnya menurut saya memang ASN ini kenapa yang mudah dilakukan, kenapa istilahnya larangan, karena pemerintah berharap dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini kan memang ASN itu sebagai pelayan masyarakat gitu, sehingga di situ ada unsur keteladanan gitu, unsur negarawan gitu, masyarakat sudah mengikuti. Tetapi persoalannya karena bukber itu kan sifatnya itu ada mengandung nilai sosial, juga ada nilai spiritual juga di dalamnya. Nah ini saya rasa masyarakat tidak mudah menerima di posisi sebenarnya masyarakat kita ini kan di tengah situasi sekarang ini yang resesi ekonomi, kemudian ada harga-harga makin naik terus, tak terjangkau, apalagi yang namanya bulan Ramadan, Idul Fitri, semua harga naik semua, itu bukan sembako lagi sekarang, bukan 9, bahan pokok naik semua. Nah itu kan sebenarnya masyarakat menghendaki akan ada tambahan penghasilan AMK gitu, entah UMKM, entah produk-produk dari industrinya sendiri atau apa yang kemudian masyarakat itu melalui bulan puasa ini ada penghasilan tambahan. Nah ini yang kemudian kalau ada larangan, meskipun pemerintah mengatakan ini hanya untuk menteri tidak untuk masyarakat, tetapi bagaimana memisahkan ASN dengan masyarakat, karena ASN ini bagian tak terpisahkan dari masyarakat kan, itu jadi logika yang digunakan juga nggak mungkin. Meskipun Bu Nadia itu ASN, saya Trubus non ASN, Pak Trubus dengan Pak Bu Nadia juga sudah dipisahkan kan, ini kan satu hal yang menurut saya agak logika yang agak menimbulkan mispersepsi di publik sehingga menimbulkan pro kontra. Yang terakhir menurut saya memang kebijakan semacam ini itu larangan-larangan seperti ini harusnya memang melalui partisipasi publik yang baik ya. Artinya pemerintah itu mengundang unsur-unsur tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk bersama sebelum memutuskan menjadi kebijakan. Jadi karena kebijakannya terkesan ujuk-ujuk gitu, orang Jawa ujuk-ujuk tiba-tiba diterapkan, masyarakat kaget gitu loh kok jadi begini gitu kan. Ini kan semua restoran, padahal kalau kita lihat misalnya 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, Bapak Presiden menegaskan bahwa masyarakat itu banyak menahan untuk melakukan konsumsi gitu. Artinya melakukan pembelian produk-produk itu, produk-produk domestik kan. Jadi masyarakat itu banyak menahan diri. Nah, karena itu Presiden masyarakat harus agar tumbuhan ekonominya tinggi, masyarakat agar
ini restoran-restoran, produk UMKM. Tetapi kalau kemudian sekarang kemudian dilarang, nah ini kan jadi kontradiktif, ini kelihatan. Padahal ini sesuatu yang baru terjadi 2 bulan yang lalu, Mbak. Jadi menurut saya ini memang hal yang menurut saya memang pemerintah perlu terakhir menurut saya adalah komunikasi publik ya. Jadi kalau mau berkebijakan itu tolong komunikasi publiknya yang baik. Artinya apa? Ada melalui sosialisasi, ada melalui edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu paham maksud dan tujuannya. Kalau sudah seperti ini munculnya itu ya di masyarakat jadi saling gesekan, nanti khawatir saya begitu karena mereka yang pro pada pemerintah kan setuju tidak diadakan, tapi mereka yang ini ngotot. Yang terakhir yang ketiga menurut saya yang paling berat, para pejabat gitu lingkungan istana atau lingkungan presiden ini di kabinet itu kebanyakan ketua partai, Mbak. Itu orang parpol. Nah sekarang orang parpol itu nggak mungkin nggak ketemu sama konstituennya. Ini kan mesti ketemu, Mbak. Akan ngumpul-ngumpul pada saat Buber ini, apalagi mau 2024 ini, Mbak. Semuanya istilah konsolidasi lah dengan bahasa Buber tadi. Jadi saya rasa nggak akan ini, itu malah justru akan diam-diam melaksanakan dan itu akan banyak pelanggaran dan bagaimana mau menindak mereka semua. Saya rasa nggak akan mampu, pemerintah juga akan muncul benturan dengan para petinggi-petinggi parpol. Menurut saya ini sesuatu yang harus dipikirkan secara menyeluruh, Mbak. Jadi dalam hal ini terakhir menurut saya memang kebijakan ini harus benar-benar untuk dilaksanakan efektif ya harus melalui pengawasan yang ketat ya. Karena tanpa ada pengawasan juga nggak ini. Saya berharap ini cuma pemerintah ya kaitannya kebingungan yang karena banyaknya ASN flexing itu yang kemudian menimbulkan. Sebenarnya flexing itu nggak masalah, masyarakat tuh happy-happy aja kok. Masyarakat hidup mewah-mewah juga senang, berarti ada kinerja, ada hal yang bagus. Cuman cara asal hartanya itu yang jadi masalah. Nah itu kasusnya Rafael Alun kan ternyata hartanya berasal dari perilaku koruptifnya itu. Yang lain juga perilaku koruptif itu. Jadi ini yang menjadi masalah masyarakat geram marah itu karena apa? Karena asal hartanya. Ya kalau Bu Nadia saya yang memang hartanya nggak ada ya tetap aja pakai bayinya biasa-biasa saja. Masyarakat juga nggak ini. Yang terakhir menurut saya penting juga dipahami bahwa masyarakat kita ini memasuki era post-truth, Mbak. Era post-truth itu masyarakat yang lebih prefer terhadap yang namanya medsos. Ya. Jadi dia lebih suka kepada yang bermedsos sehingga ketika ada hal yang menarik perhatian viral, nah ini kemudian masyarakat heboh, Mbak, terjadi kegaduhan. Nah, ini yang harus dipahami karena masyarakat era post-truth itu masyarakat yang sesungguhnya menginginkan satu ini perlakuan yang sederajat gitu, perlakuan sederajat, manusiawi dan saling bersama. Apalagi Indonesia ini kan negara gotong royong gitu ya, Pancasila lah gitu. Jadi maksudnya itu arahnya ke sana, jangan terpisah-pisah, terbeda-bedakan hanya karena persoalan istilahnya bahasanya kayak struktur ya, kayak kasta itu kan nggak ada. Jadi penghasilan orang kita punya penghasilan tinggi juga nggak masalah. Jadi menurut saya ini memang situasi ini terjadi kalau sebelum pandemi COVID masalah nggak masalah, orang mau mewah-mewah, mau flexing-flexing, foya-foya juga nggak masalah gitu ya. Jadi ini kan karena situasinya begitu, Mbak. Oke, baik. Intinya kebijakan itu asal masih relevan sehingga masyarakat bisa memahami itu, jangan sampai di luar jalur tidak ada relevansinya sama sekali, itu yang kemudian bisa membingungkan ya. Terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik sudah bergabung dengan kita sore hari ini, dan juga ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Sehat selalu. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore Pak Trubus.